Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 170, soal nomor 2. Soal nomor 1, 3, 4, 5, dan seterusnya sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain ya Dek ya. Tinggal nomor 2 ini aja yang belum disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, segi 4P QRS berkoordinat di P 2,2, Q 4,1, R 4,3, dan S 2,4. Perintahnya, gambarlah bayangan PQRS pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam yang berpusat di titik asal. Titik asal itu adalah titik 0,0 ya, atau biasa disebut sebagai titik O. Koordinatnya 0,0. Oke. Nah, di sini yang penting adalah besar sudut rotasinya 90 derajat, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Punya Kak Sari bikinnya di kertas kotak-kotak seperti ini. Di sini adalah titik 0,0 tadi ya, atau titik asal. Nah, yang ke kanan ke kiri ini, dari 0 ke kanan ini dan 0 ke kiri ini adalah sumbu X. Tapi beda ya, 0 yang ke kanan ini sumbu X yang bernilai positif, positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari 0 ke kiri ini adalah sumbu X juga, tapi yang bernilai negatif ya, dari negatif 1, dan seterusnya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang dari titik 0 ke atas ini adalah sumbu Y. Kalau yang ke atas ini sumbu Y-nya yang positif. Jadi positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari 0 ke bawah ini juga sumbu Y, tapi sumbu Y yang bernilai negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sudah. Nah, sekarang kita letakkan tiap-tiap titik pada bidang koordinat. Untuk titik P dulu, 2, min 2. Artinya X-nya cari yang angka 2, Y-nya cari yang angka min 2. X-nya, sumbu X itu kan yang ini. Angka 2 itu yang mana? Yang di sini, Dek. Nah, sekarang Y-nya. Y itu kan sumbunya yang ini. Cari angka negatif 2 atau min 2. Min 2 yang ini. Jadi 2 dihubungkan dengan min 2. Nanti titiknya ada di sini. Pakai garis putus-putus juga boleh. Jadi 2 dihubungkan dengan min 2. Sebenarnya kalau pakai buku berpetak sih nggak perlu pakai garis putus-putus, nggak apa-apa ya, karena kan pasti sudah tahu letaknya di sini. Tapi dibiasakan seperti itu boleh. Nah, ini kita kasih titik P, koordinatnya 2, min 2. Oke, sekarang untuk titik Q, 4, min 1. Cari X-nya yang angka 4, Y-nya yang angka min 1. X-nya yang angka 4 itu mana? Ini. Nih, Y-nya yang angka min 1 itu mana? Yang ini. Jadi 4 dihubungkan dengan min 1. Nanti ketemunya di sini. Pakai bantuan garis putus-putus juga boleh. Ada guru-guru kita itu yang memang harus pakai garis putus-putus ya. Ya udah kita ikutin aja. Gini. Ini adalah titik Q. Koordinatnya 4, min 1. Lagi sekarang koordinat untuk titik R, 4, min 3. X-nya cari angka 4, Y-nya cari angka min 3. X-nya angka 4 mana? Angka 4 yang ini tadi. Y-nya angka min 3 yang mana? Yang di bawah sini. Jadi 4 dihubungkan dengan min 3. Nanti ada ketemunya di sini ya. Pakai garis putus-putus lagi. Nah, ini sebagai titik apa? R, koordinatnya 4, min 3. Nah, sekarang terakhir untuk yang S, koordinatnya 2, min 4. Cari X-nya angka 2, Y-nya angka min 4. X-nya angka 2 itu yang ini, Y-nya min 4 itu yang di sini. Jadi 2 dihubungkan dengan min 4. Nanti titiknya sebelah sini nih, Dek. Oke ya. Nah, ini sebagai S. Koordinatnya 2, min 4. Nah, sekarang tinggal dihubungkan aja. Segi 4-nya adalah
PQRS ya. Dari P ke Q ke R ke S kembali lagi ke P. Nanti kita lihat ini bangun yang terbentuk bangun apa. P ke Q, Q ke R ke S, kembali lagi S ke P. Ternyata ini adalah bangun jajar genjang ya, jajar genjang PQRS. Nah, sekarang jajar genjang PQRS ini harus dirotasi sejauh 90 derajat tapi berlawanan arah jarum jam, pusatnya di titik asal. Nah, berlawanan arah jarum jam dulu kita bahas. Jadi, jarum jam itu kan kayak gini ya. Ini angka 12, ini angka 6, ini 3, ini 9 ya. Kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti dia bergeraknya itu ke sini, Dek. Nah, ya. Oke. Atau kalau dia posisinya kayak gini, berlawanan arah jarum jam itu bergeraknya ke atas sana. Gitu loh. Namanya bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi dari kiri ke kiri arahnya. Kalau biasanya normal jarum jam itu kan bergeraknya ke kanan gini ke bawah gitu. Ya nggak, Dek? Nah, ini malah dibalik. Namanya juga berlawanan. Oke. Berarti punya kita nanti PQRS ini bergerak ke sana. Gitu artinya ya, berlawanan arah jarum jam. Sejauh berapa derajat? Sejauh 90 derajat. Kalau gitu, siapkan busur derajat punya kalian. Ini busur derajatnya punya Kak Sari. Nah ya, ilustrasi jam ini tadi sudah tidak diperlukan ya. Kalian sudah paham pergerakan arahnya. Kak Sari hapus aja. Oke, di sini juga panah yang tipis ini ku hapus aja ya, Dek ya. Nah, sekarang langkah pertama sebelum menggunakan busur ini, kita fungsikan dulu busurnya sebagai penggaris. Untuk menggaris yang mana? Menggaris dari titik O atau titik asal ini ke titik P. Kenapa harus digaris? Karena O-nya ini, titik asalnya ini berfungsi sebagai pusat rotasinya. Ini tadi kan dikatakan gitu ya, berpusat di titik asal 0,0. Berarti titik asal punya kita 0,0 ini digaris aja ke titik P. Nanti akhirnya digaris ke semua titik kok. Nih, kayak gini. Digaris juga ke titik Q, dari O ke Q. Ya, dari titik asal 0,0 ke Q di sini. O juga ke R. Nah ya, O juga ke R, terakhir O juga ke S. Pokoknya kayak gitu, dihubungkan aja dua titik tersebut. Nah sudah, sekarang barulah kita fungsikan dia benar-benar sebagai busur derajat. Caranya, pusat busur kita ini letakkan di pusat titik asal di sini. Kayak gini ya, nih pusat busurnya ke sini. Nah, oke, set. Kemudian yang ada tulisan nolnya ini Kak Sari liatin dulu. Ini kan pusat busurnya. Kemudian nanti kan ada tarik garis nih angka nolnya. Angka nolnya ini harus lurus dengan garis OP. Ini titiknya titik O ya, Dek ya. Jadi OP. Kayak gini. Nih, seret. Nah, gitu. Memang kalau udah banyak garisnya kan jadi agak susah melihatnya. Tapi kalian harus paham posisinya. Jadi ini pusat busurnya di titik O yang ada angka nolnya itu lurus. Nah yang ada nolnya ini harus berhimpit dengan OP, dengan garis OP. Nih kalau Kak Sari hilangin dulu, nih OP ya. Nah gitu, sudah paham ya? Kalau sudah paham nanti langkah-langkah berikutnya bisa diikuti dengan baik. Oke, sekarang ini kalau udah OP ini berhimpit dengan garis yang ada angka nolnya, kita cari angka 90 derajat. Mulainya dari 0. Jangan fokus ke angka 180-nya ini, tapi ke 0 ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini kan 90. 90 itu kalau ditarik garis dari 0 ini tadi, dari titik O ini tadi ke sini. Seret, seret, seret. Nah, bablas di sini. Dititikin aja. Oke. Dah, kalau udah boleh diangkat busurnya. Sekarang difungsikan sebagai penggaris. Kita mau garis ini titik O ke titik yang barusan kita buat tadi. Nah, gitu. Ini adalah sudut 90 derajatnya. Hubungannya untuk O, P ya, O, P dan titik yang barusan tadi. O, P. Nah, gini. Oke. Ya, sekarang kalau mau langsung caranya ambil jangka, letakkan bagian tajamnya ini di titik O.
Oke, letakkan pensilnya ini di titik P, disesuaikan. Nah, ini kan masih kelebihan nih, ya. Harus disesuaikan. Oke. Nah, sebentar. Oke. Nih, titik O. Nah, ini P sudah pas ya. Kalau udah pas, sekarang torehkan atau gambarkan di sini. Di yang ada garisnya tadi. Nah, gitu deh ya. Kak Sari ulang, ini O, ini titik P-nya harus betul-betul. Harus betul-betul pas supaya nanti hasilnya di sana juga pas. Sorry. Agak gampang-gampang susah. Oke. Oke. Nah, ini dek barusan udah Kak Sari ukur sendiri ya, kayak gini ya. Ditorehkan ke sini. Nah, oh ternyata dia agak ke atas dikit. Jadi di sini titiknya. Oke. Nah, ini nanti sebagai apa? Sebagai P aksen. Kan awalnya P menjadi P aksen. Koordinatnya, kalau koordinat lihat dulu di sumbu X-nya. Di sumbu X-nya angka 2, di sumbu Y-nya angka 2 juga. Berarti koordinat P aksen adalah 2,2. Wow, ini masih satu titik aja ya. Dari P menjadi P aksen. Tenang, tenang. Nanti sampai semua titiknya Kak Sari bantu kok. Sekarang kita fokusnya lagi ke titik O sama titik Q. Jadi garisnya OQ. Sama seperti tadi, letakkan busur derajat kita, pusatnya di titik O. Kemudian yang ada angka nolnya ini, garisnya harus lurus dengan OQ. Nah, digeser gitu ya dek ya. Kayak gini. Oke, kalau sudah, sekarang baca yang ada angka 90 derajatnya. Ini kan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 itu garisnya ini ya. Kita titikin aja. Sudah. Kalau udah lepas busurnya, sekarang digaris aja. Oke. Di garis kayak gini. Nah, sudah. Kalau sudah, terakhir langkahnya ambil jangka. Nah, ini yang bagian gampang-gampang susahnya. Bagian tajamnya letakkan di O, bagian pensilnya harus di Q. Nah, gitu ya. Udah kan ya, Dek ya? Jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah ukuran jangkanya. Sekarang torehkan di garis yang barusan kita buat tadi. Nah, di situ ternyata. Oke, coba Kak Sari lihat. Ini kurang geser dikit. Jadi kalau kurang geser dikit nanti hasilnya juga kurang pas. Nah, ini kayak di sini. Coba yang ini Kak Sari hapus dulu ya. Nih, kita ukurnya benar-benar loh. Dari titik O sampai ke Q. Q-nya harus yang di 4,-1 tadi. Harus yang benar-benar. Kalau udah baru ditorehkan ke sana. Nah, kalau benar jadinya pun benar. Kak Sari suka kalau jadinya benar kayak gitu. Kenapa? Karena dia titiknya pas banget di sini. Dan memang itu yang diharapkan ya. Oke. Jadi ini tadi Q, maka yang di sini adalah Q aksen. Koordinatnya, lihat dulu di sumbu X ada angka 1. Kemudian lihat di sumbu Y ada angka 4. Jadi koordinatnya adalah 1,4. Nih, P aksen sudah, Q aksen sudah. Sekarang ke R. Nanti jadinya R aksen. Sama langkah-langkahnya. Ambil busur derajat. Kalau sudah, letakkan O di pusat busur kita. Kemudian yang ada nolnya diluruskan dengan garis OR. Oke, sini ya. Udah lurus nih ya, Dek ya. Ini kan. Ini pusat busur, ini angka nolnya ya. Nah, sampai ke R di sini. Kalau sudah, nah sekarang kita cari yang ada angka 90 derajatnya. Oke. Kak Sari geser. Nah, di sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90-nya itu di sini. Oke, ya. Was, jangan sampai bergerak dulu. Nah, sudah. Kalau sudah, kita garisin aja. Garisnya nih nanti boleh diperpanjang. Oke, ya. Coba. Kak Sari ulang. Ini kayaknya dia maunya di titik yang sebelah situ. Coba. Karena kalau agak geser-geser dikit nanti hasilnya juga nggak pas. Oke, sudah pas. Nah, ini nolnya kurang pas tadi. Tuh, bener. Ya ampun. Ini dikoreksi dikit sama Kak Sari ya. Oke, yang tadi P aksennya ditebelin aja, nggak apa-apa. Nah, kita ulang. OR. Bismillahirrahmanirrahim. OR. Sudah. Nah, benar. Ternyata titiknya agak di sini. Tuh, ya. Jadi kalau dilurusin jadinya benar.
O ke titik yang barusan tadi. Nah, gitu deh. Nah, aku suka ini. Oke, di sini. Nah, sekarang kita ambil jangka, bagian tajamnya di O, bagian pensilnya di R, dibuka. Oke, sudah. Kalau udah menggunakan ukuran yang sama, kita torehkan. Nah, hasilnya pun di situ. Tuh ya, kelihatan ya? Udah, berarti di sini memang letak posisi R aksen. Berapa koma berapa? Lihat ke bawah, di sumbu X-nya ada angka 3, di sumbu Y-nya ke sini ada angka 4. Berarti R aksen itu 3,4. Terakhir untuk yang titik S, yang ini gunakan busur derajat lagi boleh. Oke, kemudian luruskan, lurus. Nah, sudah. Set, dah ya. Oke, pastikan benar-benar pusat busurnya di titik O ya. Nah, oke. Kalau udah, sekarang cari yang 90 derajat. Karena ini pakainya nolnya warna merah, berarti kita cari yang warna merah ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90-nya ada di sini. Oke, kita tarik garis aja. Nah, gitu. Kemudian gunakan jangka yang tajamnya di titik 0 atau di titik O, yang pensilnya di titik S di sini. Oke, sudah ya, kayak gitu. Terus ditorehkan aja. Nah, ternyata di sebelah situ. Pas di sini nih maunya. Oke, ya. Ini sebagai S aksen. Berapa koma berapa? Lihat ke bawah di sumbu X ada angka 4. Terus di sini di sumbu Y-nya ada angka 2. Berarti 4,2. Selalu sumbu X dulu baru sumbu Y. Nah, kalau udah nih P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen dihubungkan aja. Nanti jadi gambar segi empatnya. P ke Q aksen ya, P aksen ke Q aksen ke R aksen ke S aksen. Terakhir S aksen kembali ke P aksen. Dah jadi gini ya. Awalnya adalah P Q R S menjadi P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Dah gitu. Inilah hasil rotasi 90 derajat ya, dengan arah berlawanan arah jarum jam, berpusatnya di titik asal. Kayak gini deh. Ini untuk menjawab soal di halaman 170 nomor 2. Berarti dengan ini Kak Sari sudahin dulu videonya. Mudah-mudahan terbantu ya Dek ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Caranya chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ini khusus untuk siswa-siswi SMP seluruh Indonesia. Jadi selama kamu masih duduk di bangku SMP, walaupun sudah kelas 9 semester 2 ya, masih boleh gabung ke grupnya Kak Sari. Gitu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.